Oh, jumpa lagi dengan Chris Golf Enterprise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Dimanapun teman-teman berada, semoga baik-baik saja. Tetap semangat, salam buat keluarga teman-teman. Oke, tim nasional setelah menjalani pemusatan latihan di markas Bali United, ya depan Purnama di Gianyar sana, dari tanggal 26 Mei yang lalu dan sampai kemarin tanggal 31 sudah mengakhiri itu, dan pada hari ini balik dan tiba di Jakarta. Begitu tiba di Jakarta, mereka langsung masuk ke Hotel Fairmont, tempat penginapan tim nasional Indonesia. Ya, dan sebelum kesini kita tahu bersama teman-temannya bahwa Ketua Umum Erick Thohir sempat ke Bali mengunjungi melihat persiapan terakhir sebelum ke Jakarta, dan di sana juga itu langsung ada momen yang paling bagus ya, semua bergembira bersukacita untuk menyambut Pak Erick karena beliau berulang tahun, 55 tahun, dan ada acara di Gianyar sana, dan tentunya ada nyanyi-nyanyi, banyak pemain-pemain ya, dan sudah kita saksikan ya di beberapa konten video yang lain. Tapi ada momen yang menarik tentunya ketika kesempatan Pak Erick ke depan, ada semacam kado mungkin disuruh buka oleh Kapten Kesebelasan kita Jay Ises, dan Pak Erick buka. Di sana juga ada Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala, dan di sana ada foto mungkin terakhir kita mengalahkan Bahrain 1-0 di GBK itu sama-sama bareng ya, dan ada tanda tangan semua pemain ofisial, dan Pak Erick menyambut dengan sangat gembira. Tapi poin yang paling penting di sini adalah Pak Erick minta 3 poin, ya, harus 3 poin kepada pelatih Patrick Kluivert, dan dijawab dengan Patrick Kluivert siap. Ya, ini mengamankan 3 poin. Pak Erick itu bertepuk tangan tentunya, itu keinginan, karena memang hanya dengan 3 poin melawan Cina, ya, di GBK pada tanggal 5, kan kita peluang sudah di depan mata, dan kita sudah bisa mungkin dengan tergantung hasil pertandingan antara Arab Saudi dan Bahrain. Kalau draw di Bahrain ya kita bisa pasti lolos di peringkat keempat karena 12 poin dan dengan catatan 3 poin itu lawan Cina. Ada sebelum kita lawan Cina, pertandingan pertama Australia menjamu Jepang. Kalau Australia menang, Australia akan mendampingi Jepang dengan 16 poin, tidak bisa dikejar lagi. Mereka akan di peringkat kedua dan bisa lolos. Ya, dan Indonesia itu bisa di peringkat keempat dan bermain di putaran keempat menghadapi salah satu di antara Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, dan Irak. Itu nanti kita akan lihat lawan-lawan di putaran keempat. Yang paling pasti fokus dulu melawan Cina. Jadi saya bilang kan bahwa kita harus menang karena peluang itu ada di GBK. Oke, kita kalah di Cina dengan 2-1 di Qingdao Busan itu pada Oktober 2024, dan kita menguasai permainan 75% mungkin ya, penguasaan bola kita ada percobaan menembak 14 kali, ya 6 diantaranya on target. Nah, Cina sendiri mungkin cuma 5 tembakan 3 on target, tetapi walaupun Cina kalah dalam penguasaan bola, mereka menang. Nah, itu paling penting, judulnya menang. Nah, kita di GBK nantinya tidak perlu ya macam-macam dengan penguasaan bola yang tinggi, ya syukur-syukur penguasaan bola tinggi tapi kita menang. Tapi apapun itu, kalau Cina mau keluar menyerang seperti yang mereka katakan untuk bermain menunggu kita, silakan, itu urusan mereka ya. Bantu Ivan Kofi sebagai pelatih mereka karena dalam tekanan harus menang, tapi kita menang 1-0 cukup, 2-1 apapun itu, karena judulnya menang. 3 poin penting. Nah, ini akan menjadi modal kuat buat kita. Nah, dukungan penonton tentunya menjadi pengaruh yang luar besar, besar sekali ya, luar biasa buat kita ya, untuk memenuhi GBK karena tiket semua sudah terjual ludes, habis ya. 70 penontonnya nantinya akan menyaksikan, dan ini pengaruhnya besar teman-teman ya. Itu akan ada penyemangat, motivasi buat pemain-pemain yang akan bertarung menghadapi Cina. Dan itu memang harapan dari semua pemain juga ingin memberikan yang terbaik teman-teman ya. Kenapa? Ya, kalau dikaitkan dengan apa yang dikatakan Pak Erick meminta kepada Coach Patrick Kluivert ini, 3 poin dan Patrick Kluivert menyanggupi itu bahwa dia
akan berusaha dengan skuadnya untuk meraih kemenangan di depan publik kita yang sangat fanatik terhadap tim nasional kita. Nah, pemain-pemain juga yang motor tentunya oleh El Capitano, Jay Itzes, ya, Tom Hai, Calvin Verdong, Joe Pesci, Ole Romani, ya yang akan bermain Rizky Ridho, Justin Hubner, ya Tom Hai dan semua lah, Kevin Dix. Ya. Itu walaupun Kevin Dix nanti baru datang hari ini, ya, tetapi semua mereka itu bertekad untuk ya ada kado lah buat ketua umum PSSI, kado ulang tahun dengan kemenangan melawan Cina. Makanya Pak Sijay akan bertempur habis-habisan. Ini adalah pertarungan sesungguhnya, gitu. Bagaikan final saja, karena Cina juga mengharapkan demikian. Nasib Cina ditentukan di GBK. Nah, mereka mungkin tidak akan bermain lagi, akan menunggu memberi kesempatan pada Indonesia untuk bisa menekan mereka, karena mereka takut kalau Indonesia mencetak gol lebih dulu kan selesai mereka. Nah, mereka ini akan memanfaatkan untuk bisa mencetak gol kawan kita lebih cepat. Atau hati-hati di belakang kita, ya, dan pasti Patrick Kluivert tidak akan mengubah komposisi dengan penjaga gawang. Udah pasti saya bilang pasti Emil kan menggantikan posisi dari Martin Paes dan terkena akumulasi. Tapi Justin Hubner, Ridho dan Jai harus fokus konsentrasi menang untuk menghadapi San Juning, pemain yang bisa mencetak gol ke gawang kita pada pertemuan Oktober tahun lalu. Mereka punya Serginho juga yang sangat bagus. Nah, Wang Yudong, pemain muda yang sangat cepat, ini akan ditampilkan oleh Ivan Kovic kita. Liu Wang, pemain-pemain yang ada Wei, Xiao, itu semua maka akan turun. Ya, Yang Min juga pemain-pemain yang punya karakter, ya kuat dalam hal menyerang. Tapi tidak apa-apa, silakan mereka keluar menyerang. Kita tentunya punya cara tersendiri untuk bisa melawan, untuk menghajar mereka. Nah, itu ada di Patrick Kluivert, dibantu dengan Alex Pastoor dan Danny Lancet, ya, yang bersama dengan Gerald Van den Bos yang menyiapkan taktik strategi yang sudah dikembangkan dari Bali tentunya dan akan dilanjutkan di Jakarta untuk lanjut pemusatan latihan ini sebelum menghadapi Cina. Pasti sudah taktik khusus yang disiapkan oleh tim kepelatihan yang dipimpin oleh Patrick Kluivert. Dan saya merasakan bahwa kita bisa mengatasi Cina, ya, kalau melihat penampilan kita di sebelumnya melawan mereka, ya kita bisa, karena kan perubahan pemain itu ada teman-teman. Waktu kita kalah, kita belum ada Emil Audero, belum ada Dean James, belum ada Joe Pesci, belum ada Kevin Dix, belum ada Ole Romani. Ya, jadi sekarang semua ada dan itu akan bermain melawan Cina. Mereka tahu penambahan ini perkembangan timnas Indonesia, makanya ada rasa ketakutan buat mereka sebenarnya. Cuma mereka memang harus membesarkan hati, karena ini juga pertandingan krusial buat mereka. Kalau imbang, apalagi kalau mereka bisa out, karena mereka kan ada di posisi bawah. Apalagi gol mereka itu minus 13. Jadi mereka harus bisa mengejar gol. Tidak mungkin mereka bisa menang 3-4 gol melawan kita untuk bisa mengejar, karena kita kan cuma min 6. Nah, ada di peringkat keempat. Jadi saya pikir ini kesulitan buat mereka. Kalau mereka bermain lebih terbuka, ini yang bisa dimanfaatkan untuk pemain kita. Oleh Romani atau Van Nolitali yang tampil untuk dengan Jakob di kanan untuk mengisi posisi Lino. Ya, kita punya gelandang yang kuat dengan Tom Hai dan Terupes, dibantu dengan di kiri ada Verdon, kemudian ada Leaks. Saya tidak akan menang karena komposisinya kan berbeda dengan starting line up yang ditampilkan STY ketika di Kingdom. Sekarang di Jakarta Patrick tentunya sudah punya pakem. Saya pikir tidak akan berubah jauh dengan apa yang dimainkan melawan Bahrain. Walaupun kita tidak punya Martin Paes, Rino yang akumulasi dan Ragnar yang sakit. Tetapi dengan ada pemain-pemain seperti Vano yang masuk, saya pikir ini baik. Dan Jakob yang ada, yang kembali ditopang dengan gelandang terbaik ya, yang kita miliki. Saya rasa kita akan bisa mendapatkan hasil yang bagus. Makanya harus optimis, ya, jangan pesimis, tetapi juga jangan menganggap enteng lawannya. Itu yang paling penting. Kita harus konsentrasi penuh dan bisa fight dengan mereka dalam duel di GBK. Oke, semoga penyerahan Ketua Umum Pak Herik dengan 3 poin yang sudah diiyakan oleh Patrick Kluivert harus dapat 3 poin, ini bisa terwujud. Amin, amin ya teman-teman semua. Dan tekad dari seluruh pemain
yang dipimpin Bang Jai ini juga untuk mempersembahkan kemenangan sekaligus kado ulang tahun Bapak Erik juga bisa terwujud. Oke, gitu aja teman-teman. Selamat malam. Ciao.